tugasnya. Anak kami lapar, butuh makan, butuh kehidupan, Pak. Oke, Bapak ya. Logika di jalan dong, Pak. Ya. Selamat malam pemirsa, Anda menyaksikan One on One bersama saya Dwi Anggia. Pemirsa, 1 Februari kemarin mungkin Anda juga merasakan yang di rumah bagaimana hebohnya masyarakat kisruh. Antrean terjadi di mana-mana untuk mendapatkan tabung gas 3 kg atau tabung gas melon. Antrean mengular terjadi hampir di semua daerah. Ini terjadi akibat kebijakan pemerintah yang mengeluarkan aturan per tanggal 1 Februari 2025 bahwa tidak boleh lagi menjual gas 3 kg di tingkat pengecer. Nah, belakangan ini dikoreksi oleh pemerintah dan berjanji akan memperbaiki, membenahi tata kelola penjualan gas LPG 3 kg dan menjanjikan bahwa masyarakat tidak akan lagi kesulitan serta mendapatkan dengan harga yang terjangkau. Tapi pertanyaan besarnya yang sudah terjadi selama 1 pekan terakhir ini adalah mengapa hal ini bisa terjadi? Ada apa di balik aturan yang terkesan seolah-olah tidak siap mempersiapkan dengan baik sosialisasi dan kebijakan yang dilakukan sebenarnya untuk kepentingan rakyat. Sudah bersama saya untuk menjawabnya Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bapak Bahlil Lahadalia. Selamat malam Pak Bahlil. Malam Bang Anggi, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Bahlil, saya mengucapkan terima kasih sekali nih. Saya tahu minggu ini adalah minggu yang padat buat Pak Bahlil. Dikejar-kejar media juga pasti, dikejar-kejar masyarakat. Tadi kalau kita lihat ya, sampai bapak-bapak ada yang ngomel. Tapi sebelum kita masuk ke sana lebih jauh Pak Bahlil, bisa nggak dijelaskan ke kami, ke pemirsa di rumah, apa sebenarnya yang melatar belakangi aturan untuk melarang penjual eceran gas 3 kg ini? Baik, terima kasih Anggi. Sebelum saya masuk ke detail pertanyaan tadi, saya ingin memberikan gambaran dulu tentang kondisi negara dalam mensubsidi LPG. Tujuan negara dalam mensubsidi LPG ini, Anggi, itu tidak lain semata-mata untuk bagaimana memberikan kepastian kepada masyarakat agar mereka mendapatkan LPG dengan harga yang murah, terjangkau. Dan kita tahu bahwa LPG ini sudah 20 tahun harganya tidak pernah dinaikkan. Betul. 20 tahun. Subsidi yang lain sudah naik. Nah, kebetulan di Kementerian SDM itu menangani ada 3 model subsidi. Satu adalah BBM, 1 tahun itu kurang lebih sekitar 150 sampai 160 triliun. Yang kedua adalah subsidi listrik. 1 tahun itu sekitar 187 triliun. Yang ketiga adalah LPG. 1 tahun itu di atas 80 triliun. 80 sampai 87 sampai 88 triliun per tahun. Perintah Bapak Presiden kepada semua anggota kabinetnya adalah memastikan uang negara 1 sen pun harus pasti sampai ke masyarakat. Penggunaannya tepat. Penggunaannya harus tepat sasaran. Penggunaannya harus tepat sasaran. Harus sampai kepada rakyat. Nah, secara kebetulan LPG ini adalah menyangkut hajat hidup orang banyak. Dan subsidinya itu sebesar 87 triliun. Itu satu. Yang kedua, saya ingin sampaikan tentang tata kelola. Begitu saya masuk jadi Menteri ESDM, itu mendapatkan laporan dari berbagai lembaga pemeriksaan. Termasuk dalamnya aparat penegak hukum. Laporan terkait apa Pak Bahlil? Dari KPK bahwa penting untuk dilakukan penataan terhadap proses LPG. Pendistribusian, harga. Nah, tahu nggak Anji? Harga yang kita kenakan ke masyarakat itu per kilogram itu 4.250. 1 tabung LPG itu pemerintah melakukan subsidi 36.000. Dengan kata lain per kilogram itu 12.000. Setelah itu kita lihat tata kelolanya. Pertamina yang diberikan penugasan untuk melakukan ini.
Pertama adalah Pertamina membawa ini kepada agen, itu harganya 12.750. Untuk yang 3 kilogram ya? 3 kilogram. 12.750. Oke. Dari agen ke pangkalan, itu harusnya maksimal itu di angka 15.000. Oke. Karena selisihnya itu harusnya 2.000 sampai 3.000. Harusnya maksimal di angka 15.000. Nah, proses dari agen ke pangkalan itu ada IT-nya, ada aplikasinya. Ada sistem informasinya Ada sistemnya. sendiri. Oke. Karena itu Pertamina dan pemerintah bisa mengikuti jejak daripada LPG. Artinya dari agen ke pangkalan tidak ada potensi untuk main-main di sana ya? Agaknya secara sistem itu tertata dengan baik. Oke. Bahwa potensi ada main-main, Tetap saya ada. punya keyakinan Tetap ada? tetap potensi itu ada. Oke. Tapi seberapa besar, kecil kemungkinannya. Nah, dari pangkalan ke pengencer, yang sekarang saya rubah menjadi sub pangkalan, ini tidak ada sistem aplikasi yang Bisa memantau bisa itu? memantau ini. Oke. Artinya tidak terpantau? Tidak terpantau. Termasuk harganya nggak akan terpantau sampai di pengecer Akhirnya apa berapa? yang terjadi? Harapannya itu sebenarnya dalam pandangan kami, satu tabung rakyat itu harus membeli maksimal 18.000 sampai 19.000. Fakta yang di lapangan ditemukan Fakta lebih di dari lapangan, itu. saya pikir teman-teman media tahu, Ya. ada yang beli sampai dengan 25.000, 23.000, ada yang sampai dengan 30.000. Oke. Artinya kami melihat bahwa kalau ada space harga dari 18-19.000 ke 25.000, itu kan ada 6 sampai 7.000 rupiah per tabung. Artinya kalau dikonversi dari subsidi kita 36.000, itu rata-rata kurang lebih sekitar 10% lebih sampai dengan 20% lebih. Kali 87 triliun. Itulah potensi kerugian Itu negara. potensi Oke. subsidi tidak tepat sasaran. Satu. Itu berarti 17,4 triliun. Belum lagi dari potensi, itu berpotensi kenaikan harga yang di luar HET. Belum lagi potensi dari oknum-oknum pemain yang oplos. Oplos dalam artian apa nih? Tabung 3 kg, Tabung 3 kg Dimasukin. dibeli dengan harga subsidi, dimasukin ke tabung lain. 12 kg. 12 kg atau berapa kilogram saya nggak tahu. Dijual dengan harga tersebut. Dijual ke industri, dijual kepada ya tempat-tempat yang tidak pantas dan tidak layak untuk mendapatkan subsidi. Oke, ada 2 poin saya garis bawahi Pak Bahlil. Entar dulu. Yang ketiga adalah di gas LPG itu 3 kg setelah kami turun ke lapangan itu rata-rata ada yang cuma sampai 2,5, 2,6. Jadi ada 3 item potensi loss, subsidi tidak tepat tataran. Asumsi rata-rata kalau kita bikin lossnya 25 sampai 30% kali 87 triliun itu sama dengan 25 sampai 26 triliun. Inilah dalam rangka menerjemahkan apa yang diarahkan dan diperintahkan oleh Presiden di semua anggota kabinetnya untuk memastikan seberapapun biaya yang dikeluarkan oleh negara dipastikan harus tepat sasaran. Baik, itu niatnya dari pemerintah. Itu niatnya. Ada 3 yang jadi concern. Tapi di masyarakat dengan harga 23.000 bahkan 25.000 sejauh ini tuh nggak ada keluhan tuh kayaknya. Yang penting barangnya ada, mereka bisa beli. Nah kemarin dengan kebijakan pemerintah melarang untuk mengendalikan harga, harganya mungkin terkendalikan, barangnya nggak ada. Jadi antrian di mana-mana. Masyarakat mengeluhkan itu. Bagaimana Pak Menteri? Kalau saya lihat begini ya, barangnya bukan nggak ada. Kita itu konsumsi LPG kita per tahun itu sekitar 8 juta ton. Konsumsi dalam negeri itu 1,4 juta. Jadi kurang lebih kita impor itu 6 sampai 7 juta. Nah kebetulan rekomendasi impornya dari Kementerian SDM. Stok untuk LPG sampai dengan 3 bulan ke depan aman. Aman. Nah ini penting nih, apalagi Clear. menjelang Lebaran, Clear. menjelang Ramadan, aman ya, nggak ada Karena kita kekhawatiran. tidak mengurangi nilai subsidi maupun volume subsidi. Lalu apa yang terjadi kemarin bahwa Yang antrian di terjadi mana-mana kemarin itu adalah harusnya beli di pangkalan, kan sudah terbiasa dengan pengencer nih, apa namanya? di warung-warung, Warung-warung lah. pengencer ya, segala Pengencer macam, ini ya. yang kita rubah, itu kemudian kalau di pangkalan itu jauh dari rumah-rumah yang dulunya Betul. cuma mungkin 50 meter, Betul. 100 meter. Kemudian karena di pangkalan bisa ada 500 meter, Betul. ada 300, bahkan mungkin ada 1 Ada kilo. yang 1 kilo Mungkin, Pak ya Agen. kan? Nah ini memang merubah aturan itu pasti ada shocknya, harus ada penyesuaiannya. Nah tapi yang terpenting menurut saya begini ya,
Dengan merubah aturan main ini, para oknum-oknum pemain yang memang pingin dengan secara sengaja untuk kejadian ini terus menerus, ini kan orang udah nyaman. Oke. Ada Supaya, orang yang mengambil keuntungan di sini menurut Anda? Iya, memang iya. Kalau nggak ada gimana potensi loss subsidi itu. Sebelum kita masuk, siapa yang mengambil keuntungan itu menurut Pak Menteri? Tapi nanti dijawabnya. Tapi ada dua nih, siapa yang mengambil keuntungan? Yang kedua, publik tetap ngerasa terserah deh ada yang ngambil keuntungan, yang penting saya bisa masak nih, gasnya ada. Nanti direspon. Kita jeda dulu sejenak. One on One akan kembali sesaat lagi.